Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu water cooling yang di mana tersebut atau liquid cooling lah dari brandnya Secotep dan juga produk terbarunya seperti contoh yang ada di sini. Ada dua sih yang ada di sini, yang satu triple fan atau 360 mm, tapi kalau yang ini 240 seperti ini penampakannya. Dan ini adalah Secotep Before 240 ARGB. Dan kalau aku lihat hampir sama seperti di produk sebelumnya, serinya Frozen lah. Tapi kalau yang ini serinya Before, apakah dia itu lebih bagus atau tidak performanya? Dan apalagi juga di harga terjangkau sih, harga di bawah 700.000 untuk yang ada di sini, dual fan dari Secotep. Ya pastinya kalian tahu lah, untuk Secotep banyak mengeluarkan produk-produk di harga terjangkau, tapi kualitasnya itu bagus dari segi CPU cooler, power supply, casing dan juga yang lainnya. Dan di sini kita akan reviewnya apakah ini rekomend atau tidak. Water cooling dual fan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Untuk pengujian yang ada di sini, saya menggunakan Core i7 Gen 12700F, dan kita tes saja nanti apakah bisa menghandle atau tidak. Penampakan dari segi packagingnya terbilang ini bagus dan juga simple berwarna hitam, sama seperti serinya yang ada di sini. Sebelum saya bacakan spek yang ada di bagian belakang sini, saya unboxing dulu isiannya apa aja. Kita buka di bagian sini. Nah, ya. Di bagian dalamnya dia itu ada kertas manual cara pemasangan dan juga ada busanya. Dan kita ambil untuk pumpnya serta fan sudah menggabung jadi satu. Nih, kita gabung. Dari sini dulu sebentar. Dan di bagian dalam ada bracket-bracketnya semua. Sangat simpel sekali. Dan seperti ini untuk penampakannya dari segi pump, radiator dan juga fan-nya 240 mm. Dan kita bacakan dulu dari segi spek di bagian belakang sini. Yang pertama kita lihat dari segi dimensi water coolingnya. Untuk panjangnya di 274 mm. Silahkan dicek dulu di casing kalian support atau tidak. Kebanyakan support lah untuk tipe casing gaming yang di harga terjangkau maupun di agak mahal. Dual fan rata-rata bisa di bagian atas sih, biasanya seperti itu. Dan juga di sini fan dimensinya menggunakan 12 cm serta menggunakan bearing tipenya hydraulic bearing. Itu udah cukup bagus. Serta fan di bagian pumpnya tersebut dia tuh sampai di 2800 rpm kecepatannya. Hampir di 3000 sih. Ini pun juga udah bagus. Yang penting di atas 2000-an. Dan juga lifetime-nya di 40.000 jam. Serta untuk fan speed yang ada di sini di 800 sampai di 1800. Ini pun juga udah cukup bagus. Yang penting kecepatan minimalnya di 1800. Tapi kalau untuk support Intel dan juga AMD, di bagian sini ada tulisannya. Untuk Intel di 115X 1200, 1700, 1800 maupun 1851 dia itu support. Kalau yang AMD cuma di dua soket aja, AM4 dan juga AM5. Jadi aman untuk itu, bisa dibilang support semuanya lah. Dan juga di sini TDP-nya up to sampai di 260 watt. Meskipun nanti saya akan ujinya di 167 watt. Apakah bisa mendinginkan atau tidak? Ya kurang lebihnya seperti itu sih dari segi spek semua yang ada di sini. Kalau kita lihat selangnya dia itu bagus sih, terbuat dari serat karbon. Dan apalagi ini lebih awet sih kalau menurutku pribadi, karena aku juga udah memakai seperti ini ya selangnya beberapa tahun, dia itu aman-aman aja. Dan juga di sini bagian pumpnya dia itu ada RGB juga di bagian LCD ini. Cuma LCD biasa ya, RGB seperti penampakan yang ada di sini. Dan juga di sini RGB-nya juga bisa diganti karena tersebut itu menggunakan 3 pin RGB juga. Jadinya simple. Dan juga di sini dari segi fan tampilannya sih ya standar lah pada umumnya. Meskipun di bagian atas ini ada tulisan Secotep di bagian sisi fan-nya. Dan di bagian radiator ini juga ada tulisan Secotep ya, supaya tahu lah radiator apa yang kalian pakai. Ini pun juga udah cukup bagus. Seperti ini penampakannya ya. Dan kalau kita lihat dari segi bracket-bracketnya, dia itu terdapat thermal paste suntikan. Aku nggak tahu sih ini seri apa ya, tapi ya lumayan lah dikasih tipe suntikan, bukan tipe yang sasetan ini. Dan ini aku lupa ngasih tahu, dia itu dibanderol di harga 670.000. Murah sih untuk water cooling di zaman sekarang. Kebanyakan di harga 600.000 sampai di 800.000 yang dual fan. Tapi kalau yang ini cuma di 670.000, apakah ini worth it atau tidak? Dari segi performanya kita lihat aja nanti untuk mengejar Core i7 Gen 12. Dan lanjut ke pemasangan dulu, lalu ke review, dan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Yuk.
Dan lanjut ke pengujian suhunya menggunakan Segotype Beaver 240 untuk mendinginkan Core i7 Gen 12, yang dimana minimalnya mendapatkan di 29 derajat dan juga maksimalnya di 71 derajat seperti data yang ada di sini. Untuk semua pengujiannya tentu sama ya dari segi datanya. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench. Dari data yang ada di sini, kalau kita bandingkan yang pertama, coba kita bandingkan dengan tipe air cooling di harga di bawah 1 juta seperti ini ya, Thermal S Air 6, Setmugen 6, dan juga Thermal S Air 12. Kalau kita bandingkan dari segi minimalnya, lebih bagusan dari brand Segotype yang dimana tersebut cuma tepat di 1 derajat dari Setmugen 6 maupun Thermal S Air 12. Tapi dari segi maksimalnya dia itu jauh kalau kita bandingkan dengan ketiga yang ada di sini, yang dimana tersebut yang paling jauh di 71 berbanding di 87. Kalau kita lihat jaraknya di 16 derajat dari Segotype ke Thermal S Air 6. Dan kalau kita bandingkan yang paling dekat, dia itu di Air 12 dari 71 ke 79 terpaut di 8 derajat. Ini pun juga jauh di atas 5 derajat. Meskipun harganya lebih murah Segotype, tapi dari segi performa ya wajar sih lebih bagusan Segotype karena dia tuh tipenya water cooling. Dan lalu kita bandingkan dengan tipe air cooling harga di atas 1 juta seperti yang ada di sini di ALS-E W700 Pro, yang dimana harganya hampir di 2 kali lipat. Kalau kita bandingkan minimalnya cuma terpaut di 1 derajat, tapi maksimalnya terpaut di 6 derajat. Ini pun juga terbilang cukup jauh dari segi maksimalnya. Lebih bagus menggunakan Segotype Beaver 240. Ya ini juga wajar sih karena menggunakan water cooling, dan tipenya air cooling pasti kalah meskipun harganya lebih mahal 2 kali lipat. Dan lalu kita bandingkan dengan tipe water cooling di triple fan, yang dimana ada Segotype K360 dan juga sama KW360. Kalau kita bandingkan dari segi performa maksimalnya, dia itu bisa bersaing, tapi dari segi minimalnya dia itu masih kalah lah, meskipun kalahnya tipis cuma terpaut 1-2 derajat. Tapi kalau maksimalnya bisa menyamai di Segotype K360, dan juga dia itu bisa lebih dingin daripada di sama KW360R di 71 banding 73, lebih dinginan 2 derajat dari Segotype Beaver 240. Dan apalagi kalau kita lihat dari segi harganya, terbilang cukup jauh juga, hampir di 3 kali lipat. Tapi performanya dia itu tipis, ada yang bisa mengalahkan, ada yang tidak. Intinya seperti itu kalau kita bandingkan dengan triple fan. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku ini rekomen, yang dimana tersebut bisa bersaing dengan tipenya water cooling triple fan atau 360 seperti di data sebelumnya. Jadi ini bagus sih, best to performa. Dan apalagi tampilannya dia itu simple, keren, RGB di bagian pump maupun di bagian fan-nya bisa diganti-ganti warnanya melalui software yang ada di bubuk kalian. Dan apalagi untuk suhunya bisa menghandle Core i7 Gen 12, bisa menghandle sampai di 71 derajat, ini pun sangat bagus. Dan apalagi fan-nya tersebut dia itu silent, jadinya aman dan juga wajar lah karena kecepatan maksimalnya cuma di 1800 rpm, tapi dia itu bisa menghandle TDP yang cukup tinggi. Meskipun di sini maksimalnya di 260 watt, jadi bisa dibilang ini real dari data yang ada di websitenya, bukan mengadi-ngadi. Intinya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Segotype Beaver 240, yang dimana ada 2 variasi warna, berwarna hitam dan juga putih, dan juga ada 2 tipe, 240 mm ataupun 360 mm yang triple fan. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review-review part-part PC, sampai contoh yang ada di sini water cooling, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.